Sip, sudah aman ya teman-teman semua? Oke, sip, terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Henny, di sore kali ini ya, kita akan ada yang spesial di Ngopi Bareng Februari kali ini, karena kita akan ada pengumuman untuk First Squad Star ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sedikit dari saya ya, First Squad Star itu kita memberikan rekognisi ya, apresiasi untuk teman-teman First Squad yang selama ini udah banyak memberikan kontribusi terbaik ya bagi perusahaan ya. Salah satunya itu kita lihat selain dari performance kriterianya, itu ada juga dari seberapa banyak Bapak Ibu bisa memberikan recognition, menerima recognition, lalu juga selalu berusaha untuk mengembangkan diri ya dengan selalu belajar hal baru, yang bisa dilihat juga dari learning hours-nya Bapak Ibu semua gitu ya, dari teman-teman First Squad. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin saya akan invite salah satu tamu terhormat kita di sore kali ini, ada Bapak Yosafat. Halo Pak Yosafat. Mungkin masih di mute Pak, sorry Pak. Sorry ya, agak berisik. Soalnya saya lagi. Ya, selamat pagi Pak Yosafat. Oke, sip. Mungkin silakan Pak Yos, mungkin boleh menyampaikan speech-nya sedikit terkait dengan First Squad Star Pak. Silakan Pak. Saya thank you ya, saya ini bocoran panitia sengaja memindahkan acara penghargaannya ke depan, biasanya penghargaannya di belakang karena maunya harus ada yang memberikan tapi saya pikir memang benar ya, karena First Squad Star itu adalah penghargaan yang menurut saya spesial, waktu kita bikin juga spesial. Sorry, ini saya ngomong udah kedengeran ya, sudah sih. Kedengeran Pak, kedengeran. Oke, spesial karena menurut saya ini penghargaan yang satu-satunya tidak diseleksi, tidak perlu nominasi, semua squad bisa menjadi squad star seperti yang disampaikan kami tadi, dengan melihat kriteria semuanya adalah kontribusi sendiri. Nah, yang periode ini kita buat 2 periode ya, biasanya squad star ini. Januari sampai Juni, lalu Juli dan nanti ada berikutnya squad of the year yang dikumpulkan dari para pemenang squad star dan juga penghargaan lainnya, sehingga kita juga bisa melihat bahwa siapapun yang bisa dapat squad of the year itu adalah memang benar-benar squad yang terpilih. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, akan di announce 7 ya, saya ingat saya 7 nominasi squad star periode Juli sampai Desember 2020. Oke, terima kasih Pak Yos. Mungkin Bapak Ibu First Squad Star silahkan, mungkin saya persilahkan maju. Ya, oke. Ada yang pertama ada Pak Catur, silahkan Pak Catur ke depan. Mungkin teman-teman boleh kasih reaction clap hands ya di Zoom, di Teams. Oke. Ya, selanjutnya ada Bu Gracie, silahkan Bu Gracie. Saya persilahkan, ya silakan. Ayo, clap-nya mana nih? Clap hands-nya. Oke, selanjutnya silakan Bu Lena. Oke, silakan Ibu. Boleh Bu, jangan malu-malu, ayo ke tengah Bu.
Oke, sip. Selanjutnya Bu Lea, boleh maju. Ya, silakan. Boleh ambil tempatnya. Terakhir mungkin ada Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Oke. Ya, selamat kepada Bapak Ibu First Squad Star. Nih ada Pak Catur yang udah datang jauh-jauh dari Malang, baru nyampe siang tadi. Terus teman-teman yang lain mungkin ada yang berhalangan juga ya Pak Yos. Ada 2 orang yang berhalangan atas nama Pak Yahman dan juga Pak Pandu karena lagi ada meeting urgent di Cyber Park ya. Oke, selamat Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Yos ada yang mau disampaikan Pak kepada First Squad Star kepilih kita di periode kali ini? Thank you ya teman-teman, saya selalu senang memberikan penghargaan berkuat ataupun penghargaan lain karena menurut saya ini salah satu culture dan implementasi planning kita dan kita jalankan karena ini merupakan bagian dari strategi implementasi kita juga untuk engagement kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi saya sampaikan bahwa menjadi ketua star itu beneran cuma pilihan antara kita dan mau berbuat sesuatu atau tidak. Dan ketua star ini artinya dilihat sebagai sebuah yang sangat membanggakan buat saya. Kayaknya kita belajar dan kita masih sempat belajar, kita masih sempat berbuat hal dan aktivitas di sela-sela kesibukan kita yang pasti sudah pasti bertambah terus tiap hari, tiap minggu. Kali lagi selamat. Semoga teman-teman yang lain juga saya termotivasi untuk mengikuti berbagai macam aktivitas. Terima kasih kan. Kalian saya sorry banget takut mengganggu juga. Saya izin live juga ya. Sekali lagi selamat. Enjoy ngopi barengnya. Ini ngopi bareng yang menurut saya topiknya menyenangkan. Courage to Change. Silahkan dipelajari dan silahkan teman-teman banyak sebanyak mungkin karena memang salah satu modal kita banyak. Thank you ya. Saya izin sekalian. Terima kasih Pak Yos. Mungkin boleh sebelum meninggalkan room, boleh kita foto bareng dulu kali Pak, 1 kali, 2 kali. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Pak Yos. Thank you ya. Yo, saya live ya. Thank you banget. Oke. Ya. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu boleh 1 patah 2 patah katanya, mungkin ucapan terima kasih. Oke. Mungkin bergilir aja kali, jangan malu-malu dong. Sebelumnya terima kasih untuk apresiasi yang saya dapatkan dari FS Star ini. Terima kasih dari BOM, dari Linknet. Ini adalah sebuah apresiasi yang sangat memberikan semangat untuk terus mau terlibat dalam aktivitas yang ada di FS Connect. Dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, dari saya sama juga ya, terima kasih. Yang lainnya juga udah diborong sama Bu Desi. Terima kasih sekali lagi untuk manajemen dan juga Linknet. Juga selamat buat teman-teman yang lain dan juga semoga nanti teman-teman yang saat ini menonton juga bisa giliran ada di sini juga gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, sedikit copy paste dari 2 rekan sebelumnya gitu kan. Itu kebahagiaan kita yang setelah 1, 2. Tapi terima kasih juga untuk manajemen, terutama untuk panitia nih yang sudah repot-repot menghitung. Kalau saya dengar kemarin katanya performance selama 2 tahun terakhir, jadi nggak kebayang ya cara penghitungannya gitu kan. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya dan juga untuk manajemen yang memberikan fasilitas demi melibatkan setiap karyawan engage di perusahaan ini. Dan semoga
apresiasi ini juga bisa menular ke seluruh rekan-rekan Lingnet dan membawa Lingnet makin jaya, jaya, jaya. Silakan. Baik, terima kasih kepada BUM, juga Lingnet, serta rekan-rekan yang di BU 5 Jawa Timur. Sapa dulu nih. Terima kasih juga Pak Didi, ada Pak Dwi Tovanaji, ada Pak Erwin, Pak Johnson, rekan-rekan BU 5, Malang, Pak Andi. Terima kasih ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Rem 4 semangat. Selamat sore. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kadang ini juga ya, kaget juga ya. Entah kriteria apa, tiba-tiba saya terpilih. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada jajaran BUM dan teman-teman semua, teman-teman panitia juga. Terima kasih. Itu penghargaan yang luar biasa bagi saya. Dan ini tidak terlepas sebenarnya dari superior-superior saya, teman-teman supervisor di area BU 2 juga yang saya banyak belajar kepada mereka semua sih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat Lingnet semua. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, selamat untuk Bapak Ibu First Squad Star ya yang terpilih. Habis ini jangan langsung pulang ya Bapak Ibu, karena kita ada penyerahan nanti hadiahnya di sore hari. Iya, masih balik kerja juga, betul. Maksudnya jangan langsung pulang ke tempatnya masing-masing gitu. Oke. Oke, kalau gitu cukup sekian. Terima kasih dari saya, First Squad. Jangan kemana-mana karena kita habis ini masih ada sesi ngopi bareng ya. Dan nanti akan ada kuis kesel juga di akhir acara yang pastinya hadiahnya banyak banget nih buat First Squad. Oke, terima kasih. Selamat Bapak Ibu. Lavina.
Beli apa ya nanti? Gua kalau udah kaya. Oke. Mana nih pengunjung? Kok belum ada lagi ya datang? Wah. Pengunjung mana? Ada pengunjung baru tuh. Halo, selamat sore. Halo. Ini Bu Juvika sama Pak Jimmy ya yang udah tadi reserve tadi buat ngopi cantik hari ini? Iya. Oke, kalau gitu nih dilihat dulu menunya, siapa tahu ada yang tertarik mau pesan apa, silahkan. Bener kan Winning Cafe ya? Betul, ini Winning Cafe. Baristanya ganti ya? Baru ya Mbak? Saya baru 2 jam yang lalu. Jam Iya. lalu. Oke. Ini menunya ini aja Mbak? Iya betul, kita lagi ya baru ini doang menunya. Makanannya nggak ada ya? Kebetulan kita emang minum doang sih di sini. Biar cepat pergi juga pelanggannya. Juga ya. Saya Kak Jimmy mau apa Kang? Saya 1 cappuccino ice Oke, boleh. sama 1 karedok. Aduh, ice cappuccino-nya bisa. Tapi karedoknya bisa kita, tapi 2 jam nunggunya Pak. Karena langsung diimpor dari Bandung. Oh. Oke, kalau Bu Juvika? Saya obsession for Americano. Oh, oke, baik. Tunggu sebentar ya, Bu. Obsession cuma Americano aja ya? Iya, kita lagi ada itu doang yang ready. Ya, saya tunggu sebentar dulu ya, Bu, Pak. Thank you Mbak. Halo, Kang, gimana tadi? Habis dari Bandung atau? Iya betul, habis dari Bandung Bu Jujut. Oh, oke. Baru nyampe semalam atau tadi pagi? Kan ini tadi pagi. Oh, oke. Jadi gimana nih? Ini sorry, ini agak mengganggu banyak agak mengganggu ya. Oke, kita terus ini aja deh. Oke. Jadi so far udah berapa bulan sih akhirnya pindah ke Tangerang ini, Kota Banten? Jadi penduduk Tangerang nih sekarang. Sudah jalan 2 bulan lah Bu Juvika. Dan sudah jadi anak kosan kami sekarang. Oh, jadinya ngekos di sini. Iya betul. Oke. Jadinya gimana nih? Akhirnya kemarin keluarga udah siap. Akhirnya, tapi mereka sehat kan di sana ya? Sehat semua. Istri dan anak-anak sehat Bu Juvika. Oke. Karena saya ingat memang ini agak dadakan ya. Kemarin akhirnya tiba-tiba harus pindah lagi dan ke Tangerang gitu ya. Karena waktu itu saya ingat Kang Jimmy sebenarnya waktu itu bulan apa ya waktu saya visit sama teman-teman HC ke Batam itu tahun lalu, bulan apa ya saya agak lupa tuh. Januari tahun lalu ya. Waktu itu masih ngobrol-ngobrol dan Kang Jimmy baru dipindahin dari waktu itu Bio 3 ya sebutnya ya, dari Bio 3 terus dipindahin Bio 1 ya. Jadi terus gak lama kemudian pindah lagi ngelit Bio 3 di Bandung, gak lama kemudian pindah lagi ke Tangerang, ternyata jodohnya di Tangerang Kang. Oke. Ya sempat makan mie tarempa di Batam ya. Iya. Iya sempat. Ya jadi untung kita masih sempat diajakin jalan-jalan ya waktu itu. Oke. Ini menarik sih Kang. Terus terang Kang Jimmy kayaknya beda sama saya tuh masa kerjanya nggak. Kayaknya kita mirip-mirip deh karena saya waktu masuk kayaknya Kang Jimmy masih baru. Berarti kayaknya sekitar udah berapa tahun sih Kang? Saya di Linknet dari 18 Agustus 2014. Oh, saya Desember, berarti kita cuma beda beberapa bulan. Iya. Cuma melalang buananya tuh kita beda nih. Ya, masih di Tangerang aja, pindahnya cuma dari Cyberpark ke Gerah Lipo. Kalau Kang Jimmy udah melewati provinsi ya ceritanya ya. Iya, karena ya memang jadinya waktu itu tahun 2023 pindah pertama kali ya keluar dari area Bandung. Terus, nah waktu itu sempat terpikirkan nggak sih Kang atau punya rencana nggak sih sebenarnya
selama berkarir di Linknet akhirnya bisa tiba-tiba pindah gitu keluar dari zona Bandung gitu. Karena kita kadang sama ya tracknya ya, saya juga ngikutin karirnya Kang Jimmy sebagai seorang HR nih ya waktu itu. Jadi waktu itu saya lihat wah ini menarik juga ya perubahan yang dinamakan sekarang kan lagi banyak kita ngomongin courage for change itu seperti apa dan Kang Jimmy terus terang saya juga salut nih sebagai yang saya mungkin anggap sebagai senior nih yang akhirnya waktu itu dari Bandung ke Batam gitu waktu itu ya karena itu pertama kali ya keluar dari Bandung ya. Betul. Oke. Sempat ada waktu itu gimana sih sempat terencanakan atau memang kepikiran nggak sih Kang? Ya, kalau boleh jujur sih sebenarnya tidak pernah terbayang sama sekali harus keluar dari Bandung, Bu Jovika. Jadi memang dulu sih awal-awal masuk Linknet ya, saya ingat 2014 dengan salah satu rekan Linknet Bandung juga. Paling hanya kepikiran, mungkin enak juga ya kalau bisa jadi GM-nya Bandung waktu itu. Jadi memang pernah kepikiran sih bakal keluar dari Bandung karena saya berpikir jadi GM Bandung aja udah luar biasa sih pasti posisi itu gitu. Nah, gitu sih Bu, nggak kepikiran sama sekali. Oke, berarti memang nggak pernah terencanakan, oh suatu saat saya akan keluar dari Bandung gitu ya, mengelihat opportunity yang ada gitu ya. Oke, oke. Betul. Jadi waktu itu dikala pertama kali dikasih kesempatan tuh dikomunikasiin, kaget atau gimana tuh? Oh ya, aduh terima kasih sekali. Boleh nambah? Oh, Aduh. second tap harganya beda ya, tadi diskon tuh. Saya di pertanyaan. Iya ya, tadi pengen tahu sih waktu itu saya kan harus ngebayangin ya kalau saya tiba-tiba di offer pindah kota gitu ya. Saya harus siap atau enggak nih harus responnya karena saya sendiri nggak pernah kepikiran saya tiba-tiba dipindahin dari Tangerang tercinta ini sih Kang. Waktu itu siapa sih yang pertama kali nyampein kaget? Iya, waktu itu saya masih ingat itu sekitar bulan Oktober awal. Saya dipanggil oleh Pak Victor waktu itu. Singkat komunikasi kami di WA, Pak Victor hanya bilang, Jimmy, bantu ke Zoom saya katanya. Oke Pak, saya bilang. Saya Masih zaman virtual ya masih waktu zaman itu ya. virtual waktu itu, Bu. Dan obrolannya juga nggak lama. Pak Victor hanya ngobrol, Jim, saya butuh orang di BU 1 di Medan dan Batam. Kamu boleh pilih mau stay di mana, mau di Batam boleh, mau di Medan boleh. Tapi kalau bisa di Batam lebih baik karena supaya pivotnya lebih gampang katanya. Saya terkejut lah Bu. Wow, luar biasa. Dan ya speechless waktu itu. Tapi uniknya Pak Victor ini cuma hanya ngobrol, Jim, ini bukan offering ya, bukan pilihan ya, katanya. Tapi ini adalah penugasan. Baik. Iya, kalau udah kayak gitu kita Iya, cuma iya, iya. apa-apa ya Bu ya. Secara beliau atasannya kita anyway gitu. Tapi nggak tahu kenapa memang pada saat itu ya pasti first impression-nya bergejolak. Nggak ada nego apa-apa nih waktu itu Pak? Tidak kepikiran nego apapun Oke. karena sudah shock dengan beritanya. Jadi memang udah ngebuat ya saya nggak bisa berpikir sama sekali gitu. Ya akhirnya ya saya pulang. Dengan berita itu saya pulang. Ingat saya baru jam 2:30. Pak security di hub itu tempat saya ngantor juga bilang, oh Pak Jimmy kok bisa tiba-tiba pulang cepat, ada apa katanya. Nah itulah yang saya alami. Ya saya sampaikan kepada keluarga saya juga, ke istri saya yang memang tentu saja pasti kaget lah ya dengan kondisi itu. Tapi seberjalannya waktu, entah kenapa gitu di hati saya berpikir, oh ini kalau atasan saya yang minta, pasti dia sudah mengkalkulasikan apapun. Dan ya thanks God waktu itu positif mindset yang ada di saya gitu. Ini mungkin waktunya saya untuk berkembang lebih baik ke depannya. Itu sih di saya gitu Bu.
Nah, di situ kan bergejolak itu berarti nggak hanya memikirkan, oh challenge ya, challenge profesional nanti akan seperti apa nih gitu, tapi tentunya mempersiapkan keluarga ya, yang saya yakin waktu itu Kang Jimmy juga sempat, kita banyak ngobrol lah di Batam mempersiapkan sekolah anak gitu ya, dan memang banyak yang harus dipersiapkan. Nah tapi saya waktu itu juga sempat terkesan nih sama Kang Jimmy, positif aja waktu di Batam ngeliatin area Batam seperti apa, kita sempat keliling juga selain kuliner ya, jadi ntar ketahuan kita saya visit cuma buat kuliner gitu ya. Nah waktu itu yang saya lihat itu positifnya dulu nih Kang Jimmy, walaupun mungkin tadi sempat kaget, tapi pada akhirnya dengan berjalannya waktu bisa menerima dengan baik gitu. Nah kalau ngomongin menghadapi yang namanya perubahan, dengan akhirnya Kang Jimmy bisa tadi ya, menurut saya menarik ya, bukan pilihan, tapi udah penugasan yang dipercaya gitu ya, karena ya kita di organisasi gitu ya. Nah akhirnya Kang Jimmy ngerasain manfaatnya apa sih kalau udah bisa menerima dulu ya atau acceptance itu sendiri? Ya, memang di fase itu fase yang cukup menarik ya. Kalau saya ngelihat nge-flashback kembali kehidupan saya, waktu itu memang terjadi perubahan yang signifikan. Jadi kan kadang kalau perubahan itu ya, kalau kita bisa tebak arahnya, kita bisa nge-manage diri dengan baik. Nah ini perubahan secara profesionalisme dan perubahan secara emosional memang terjadi pada saat yang bersamaan. Karena kan harus pindah kota, membawa keluarga, kemudian saya juga berubah secara profesionalisme, sekarang harus report ke Pak Fik gitu ya, yang kita sama-sama tahu. Saya ingat banget tuh kalau sebelum saya membawakan presentasi, biasanya seminggu sebelumnya udah harus mempersiapkan dengan baik, mencoba melihat nanti kira-kira celahnya di mana dia akan bertanya, sehingga mengulang-ulang di depan kaca, latihan presentasi gitu ya. Dan itu membuat saya, ih ada baiknya ya posisi ini ternyata, yang membuat saya keluar dari zona nyaman saya gitu. Dan itu manfaat yang terbesar sih bagi saya lihat. Di samping memang ya saya yakin lah ya Pak Victor adalah leader yang Tuhan tunjuk, ya pasti kalau sudah Tuhan yang pakai, ya itu akan tercermin bahwasannya dia akan menjaga dan melindungi timnya gitu. Itu sih kalau dari saya, Bu. Oke. Menarik, memang semua tuh jadi jalannya tuh lebih terbuka ya kalau kita positif, kita juga melihat lesson learn yang sudah kita harus kerjakan, akhirnya memang memaksa ya mau nggak mau jadi terpacu untuk kita step up gitu. Oke. Nah kemudian yang menarik itu waktu itu di Batam berapa bulan ya Kang? Karena waktu itu saya ingat lagi vacant, terus ditugasin, akhirnya Kang Doninya di migrate lagi ke Karawaci, kemudian Kang Jibi akhirnya di-assign ke Bio 3 lagi, itu dalam jangka kayaknya cuma setengah tahun, nyampe nggak ya? 2,5 sampai 3 2,5 sampai, oke. Nah, kira-kira nih kalau ngeliatin trackingnya Kang, waktu itu setelah udah lead satu Bio 1, terus awalnya malah megangnya kan Bio 3 operation sama engineer gitu ya, terus dipindah megangin satu Bio, Sumatera, Batam sama Medan, terus kan pindah lagi ke Bio 3. Kira-kira ada lesson learn tertentu nggak sih yang akhirnya Kang Jimmy melihat, oh ya track saya pernah di Bio 1 ternyata kepake ya buat bekal saya megangin Bio 3 yang tadinya cuma handle misalnya scope-nya tuh lebih kecil gitu. Iya, pasti banyak Bu, karena memang ketika bicara menjadi seorang business unit head kan pasti dia mengerjakan semua ya, operational day to day, mulai dari sales, mulai dari project lah mungkin saya bilang ya, sampai kepada sales, kemudian ke operation, kemudian salesnya juga kita tahu ada enterprise juga di sana gitu. Jadi memang akhirnya terbiasa. Waktu itu saya ingat ada Kang Doni juga mentor saya, Pak Christian juga mentor saya. Waktu itu memang kita dilatih untuk melihat KPI ya dari business unit waktu itu. Jadi
kita diminta untuk terlibat melihat mana-mana yang memang masih perlu perhatian khusus. Jadi kita diminta untuk bisa tahu masalahnya apa, kemudian kita harus tahu apa yang menjadi action plan kita untuk memperbaiki KPI tersebut. Nah, itu yang saya dapat selama saya pegang 2,5 sampai 3 bulan di BU1. Dan akhirnya ketika ya Kang Doni dipanggil ya karena kebutuhan perusahaan ke head office, akhirnya saya menempati bisnis unit 3, itu juga yang saya pakai, yang saya lakukan di bisnis unit 3, Bu. Oke, ngomongin KPI memang salah satu kunci yang tadinya ya kalau role-nya lebih besar biasanya ya KPI-nya akan lebih, biasanya KPI-nya lebih dikit. Betul. Ya, benar ya, KPI-nya lebih dikit, tapi angkanya lebih besar. Oke. Oke. Nah, kalau ngomongin akhirnya sekarang nih, saya juga agak dinamisnya, saya jadi nggak enak nih jadi HR-nya nih, Kang. Setelah itu balik lagi tiba-tiba ada Fiberco gitu ya. Oke, nah Fiberco ini kita sudah tahu lah ya, Linet sudah disampaikan juga di town hall waktu itu dari manajemen bahwa Linet tahun 2024 ini kita akan fokus juga mengembangkan bisnis Fiberco gitu. Nah kebetulan nih Kang Jimmy sebagai salah satu stakeholder yang akhirnya kita jadi sering bertemu di Karawaci di Geraha Lipo ini ya. Nah, saya mungkin pengen tahu dulu nih, kira-kira pertama ya dari personal dulu ya Kang, bisa diberi kesempatan dipercaya ya, tadinya skopnya tuh kecil, terus bisa keluar provinsi, ngeliatin lingkungan baru, keluar area baru, terus akhirnya dipercaya lagi liatin BU3. Nah sekarang ada challenge-nya Fiberco, saya juga lihat totally berbeda gitu ya. Nah kira-kira nih ketika merasa dipercaya, ada self development tertentu nggak sih tips gitu, misalnya gimana sih kok saya tanpa diminta, saya tanpa minta, saya tanpa meminta tuh kok tiba-tiba kesempatan itu datang gitu. Ada self development yang mungkin kita nggak kelihatan, tapi ternyata Kang Jimmy mempersiapkan, walaupun tadi dibilang nggak pernah merencanakan apapun ya, tidak pernah merencanakan next karirnya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, menurut Kang Jimmy sisi mana nih yang bisa coba mungkin sharing ke saya, Kang? Ya, ya terima kasih sebelumnya kepada manajemen PT Linknet ya, Bu Jovika, karena saya pribadi juga ya masih terus belajar ya untuk mengembangkan diri. Dan ya kalau Tadi saya sampaikan Pak ke manajer. ya kalau kita lihat sebenarnya perusahaan ini sudah memfasilitasi cukup banyak hal ya, mulai dari self learning, beberapa tools kan kita bisa pakai, ada LinkedIn Learning. Kemarin itu kita juga punya ini sendiri ya, apa namanya, tempat belajarnya sendiri untuk kita bisa pakai, dan ya saya cukup sering ya belajar itu. Sama belum lagi juga saya perhatikan juga perusahaan kita juga sering kan mengupdate informasi terkait training ya. Dan beberapa kali saya memang ya terkadang iseng karena memang senang sesuatu yang baru ya, meng-apply gitu. Kayak terakhir design thinking, seingat saya coba apply dan akhirnya dengan beberapa teman di Linknet kita akhirnya ikut training. Nah hal-hal ini sepertinya yang saya pikir membuat saya akhirnya bisa belajar untuk terus mengembangkan diri ya. Ya mencoba memantaskan lah supaya ketika kesempatan itu datang ya saya udah siap gitu kira-kira. Oke, Kang. Oh iya, saya ingat waktu itu dari Axiata ada program learning design thinking ya. Betul. Oke. Betul. Ya itu menarik karena kita juga akhirnya nggak bisa kasih ke banyak first squad, tapi kita lihat yang memang lagi di pipeline. Waktu itu berapa hari ya, Kang ya? Itu sekitar 3 hari training. 3 hari training ya. Oh, berturut-turut seminggu atau? Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis dalam 1 minggu.
Oke, jadi memang komitmen waktu juga penting ya. Kalau ada, Harus oke. mempersiapkan diri tuh. Iya ya, karena kadang training itu memang kalau kita udah mulai ke distract banyak kerjaan tuh jadi punya alasan ya. Saya juga kadang eh, suka kalau udah online tuh kayak mepet gitu baru diikutin. Tapi something yang menurut Kang Jimmy sebagai satu key success juga ya untuk bisa akhirnya bukan confident juga, tapi akhirnya dipercaya itu sebagai salah satu bekal lah ya. Sekali lagi saya terima kasih sekali kalau manajemen sudah percaya. Tapi poinnya saya memang yang saya pribadinya mindset untuk grow itu ya agile dengan perubahan, melihat sesuatu baru, kemudian kita coba melakukan pendekatan dengan belajar sendiri ataupun mengikuti training, itu mungkin yang memang saya pribadi sering lakukan karena as a leader saat ini saya pikir saya perlu mengisi diri supaya ya berisi, kemudian kita bisa memberikan ilmu atau sharing lah gitu tepatnya kepada teman-teman ataupun siapa saja yang ada di sekitar kita, Bu Judika. Oke. Nah, ini mungkin Kang Jimmy, saya kalau lihat Fiberco ya, karena memang lagi sejak tahun lalu tuh kita cukup bergelut ngomongin organisasi segala macam ya. Nah, akhirnya kan datang juga Kang Jimmy sekarang megangin yang namanya funnel kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya waktu di challenge ngomongin Fiberco, Kang Jimmy ngelihatnya bagaimana sih bisa secara positif karena rubah itu tuh menurut saya buat LinkNet at least waktu kita udah hampir 10 tahun lah ya di tahun ke-10 yang tadinya memang waktu pandemi pun sebenarnya kita juga di kondisi yang cukup challenging ya. Saya juga akhirnya sejak 2020 juga banyak yang mengalami perubahan ya. Kita juga alami bareng-bareng. Terus tiba-tiba Axiata masuk, terus akhirnya setahun lagi kita diarahkan ada membentuk bisnis Fiberco gitu ya. Nah, dari Kang Jimmy sendiri sebagai salah satu yang akhirnya dipilih untuk jadi stakeholder, bagaimana sih menyikapi itu secara positif gitu untuk lihat tujuan perusahaan ngomongin Fiberco-nya, Kang? Ya. Seingat saya Q2 ya kalau saya nggak salah Bu ya, 2003 kita mulai diperkenalkan dengan istilah dengan delayering ya. Jadi memang setelah town hall itu ingat saya banget, saya baca-baca tentang apa sih delayering itu ya. Ternyata secara common practice di bisnis ketika satu perusahaan ingin berkembang lebih pesat, apakah dia ada di fase, kalau di produk kita ngelihatnya ada fase mature dan cenderung decline gitu ya. Hal yang perlu diperhatikan adalah memfokuskan pekerjaan. Nah, begitu saya ngelihat, oh ini momentum LinkNet harus berfokus untuk mengejar kecepatan lah ya, percepatan ya pengembangan dengan menjadi dengan berapa entity business unit ya waktu itu ya, salah satunya Fiberco. Saya sih berpikirnya sangat positif karena dengan ini harapan kita kompas kita akan bertambah dengan semakin pesat ya. Mulai dari nanti ujung Aceh, amin, sampai mungkin nanti ujung ya mungkin Jayapura kali ya, sampai harapan kita Bu. Itu sih. Oke. Itu sudah ada clue-nya nih kayaknya nih. Karena ini saya dengar nih kan yang muncul itu funnel ya, funnel management. Kalau saya terjemahin itu kayak pipa corong tuh Kang. Itu kira-kira ngapain sih di funnel Kang? Iya benar. Emang pertama kali saya diajak sama Pak Yohanes waktu itu, Jim ikut bantu saya ya di funnel management. Sama saya berpikirnya funnel itu adalah corong ya. Betul sekali, makanya di WA group kami internal logonya itu corong Bu. Oh, logo ya kayak. Sebenarnya funnel ini ngobrolnya atau berbicara tentang konsep ataupun proses bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian melakukan penyaringan terhadap data, kemudian atau leads atau apa, kalau di sales dia leads, sampai kita menemukan posisi atau tujuan akhirnya.
Jadi gampangnya kalau di funnel management ini kita ngelihat mana saja area-area yang mau dibangun berdasarkan nanti kebutuhan perusahaan terkait pembangunan home pass ya di Fiberco ya. Jadi kita dapat nama kota kabupaten, kemudian jumlah home pass yang mau dibangun, kemudian potensi areanya, inilah yang kita lakukan analisa. Oleh analisa demografi, kemudian sosialnya, kemudian ekonomiknya, untuk kita pilah dan kemudian kita pilih untuk kita lakukan eksekusi secara proyek. Jadi dia memang ada di fase di depan proyek. Oke. Jadi kenapa bentuknya corong? Karena dari yang tadinya area yang kita coba eksplor dulu, akhirnya mengkerucut gitu ya. Dan kan kita juga ngeliatin berbagai aspeknya ya. Oke, makanya jadi funnel itu bukan dari sisi kita mau akuisisi komersial ya, tapi memang dari sisi home pass. Home pass. Home pass ya. Oke. Karena saya ingat kemarin kita juga sempat bahas funnel konsepnya di Fiberco. Oke. Iya. Nah, ini menariknya memang saya tadi juga bilang ya Kang, totally different ya dengan apa yang dikerjain sebelumnya. Nah, ini apa sih yang berubah dari sisi mungkin cara kerja ya menurut Kang Jimmy in personal, apa sih yang paling signifikan tuh dari sisi cara kerja deh? Kalau dari Fiberco, kalau kita lihat kan secara target, mungkin kita pernah sama-sama mendengar ya. Yang pertama, kalau biasa dulu kita NRO-nya 250 ribuan, sekarang sudah turun 1 juta, naik menjadi 1 juta. Kemudian nanti mungkin kita akan dengar di gear selanjutnya dengan target 2 juta ya. Jadi targetnya 4 kali lipat, kemudian 8 kali lipat. Nah, dengan kondisi seperti itu memang mau tidak mau kita harus berpikir growth mindset ya. Artinya melihat bagaimana kita mendapatkan target dengan baik, dengan cepat, dengan waktu yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, di sisi funnel juga kita ngelihatnya hal yang sama. Hal-hal yang mungkin sifatnya manually yang sekarang banyak kita lakukan, kita sedang explore untuk kita coba otomisasi. Kemarin kita juga ada sesi di technical development, saya juga ada obrol dengan konsultan kita, tim funnel perlu dibekali untuk itu karena memang melihatnya harus view-nya tidak banyak menyentuh hal-hal yang sifatnya manual, tapi lebih kepada otomisasi. Mungkin itu kayaknya Bu Jovika. Oke. Nah, mungkin tadi secara teknikal berbeda ya, tapi dari Kang Jimmy sendiri yang tadinya ngeliatin LinkNet di Bio 3 ya, kita lihat satu view lah waktu itu, ada sales, terus ada operation, terus ada NRO gitu. Nah, tapi waktu itu kan kita ngomongin target bisnis, KPI juga berbeda ya. Nah, sekarang karena menurut saya tuh bangun home pass yang tadinya kita sekian lama LinkNet 23 memasuki 24 tahun, kita waktu itu di angka 3,2 ya kalau nggak salah 3,2 juta, terus tiba-tiba agresif banget gitu untuk kita bisa terutama aset ya, aset, terus belum lagi kita kalau dulu kan Bio 3 itu yang saya dengar tuh kalau Bio kan lebih banyak udah dapat targetnya ya udah bangun gitu cari area, tapi ini kan kalau lihat Fiberco tuh ya konsep build to suit saja tuh cukup challenge untuk kita juga liatin ada Gear 1 sampai Gear 3 gitu ya. Nah, dari Kang Jimmy apa sih mindset yang mungkin signifikan juga berbeda gitu Kang, ngeliatin bisnisnya Fiberco ini gitu. Ya, kalau di bisnis unit kan memang sepertinya well plan driven ya, kalau saya mungkin ngambil istilah karena sudah ada KPI-nya jelas segala macam. Nah, ini kan memang kita masih melihat bentuknya gitu ya. Jadi memang seperti kalau kita ngobrol di Gear 1 mungkin agak teknikal sedikit dari sisi project. Kalau kita dapat areanya di sisi funnelnya, boundary-nya secara pengeksekusian di projectnya agak kesulitan kita. Nah, hal-hal seperti ini yang kita dengan positive way, dengan sifatnya yang agile, adaptif ya,
Artinya kita bisa komunikasikan hal-hal yang seperti ini ke project sponsor kita. Artinya view yang diberikan oleh project sponsor kita atau customers kita mungkin perlu dilakukan komunikasi ya, sehingga terjadi keseimbangan lah supaya view antara kita sebagai yang mengerjakan proyeknya dan sama view yang diberikan oleh si customer bisa sejalan. Akhirnya pengeksekusian secara proyeknya akan jadi lebih baik. Mungkin itu yang saya lihat ya Bu Jovika. Oke, memang jadinya balik lagi ngeliatin tujuannya si Fiberco itu sendiri sama kebutuhan ya. Karena pasti ngeliatin ujungnya dulu nih, sehingga mindset itu pun secara nggak langsung akan ngikut dengan ketika kita eksekusi gitu ya. Oke, Kang. Nah, kalau tadi ya ngeliatin challenge dan saya tadi juga banyak dengar cerita Kang Jimmy itu soal ngomongin otomatisasi, sekarang semua masih manual gitu ya. Dan kebayang memang challenge-nya untuk ngomongin ke depan dan kita cukup agresif, harus banyak akuisisi home pass itu memang harus dipersiapin gitu ya. Nah, kadang dari Kang Jimmy sendiri sekarang kita udah memang harus berubah gitu ya, udah nggak bisa turning back gitu. Nah, ada kadang rasa takut atau panik gak sih yang akhirnya jadi jadi bikin tetap bagaimana nih supaya termotivasi terus nih Kang? Iya, ini pertanyaannya menarik ini. Ya memang manusiawi banget ya kalau kita menghadapi perubahan takut. Karena apa? Karena kita ngelihat kadang perubahan ini kan terjadi di depan ya. Yang kita terkadang kalau kita ngelihat, oh impact-nya cukup besar ke saya, takut gagal, kemudian takut apalah gitu ya. Karena ini masa depan ya kita nggak bisa estimate, bla bla bla. Tapi saya pikir mindset yang perlu dijaga adalah dengan bersikap positif ya, agile, adaptif, dan melihat perubahan itu adalah langkah awal atau momentum kita untuk bisa mengembangkan diri. Itu yang menjadi motivasi saya tersendiri ya. Ketakutan ada, saya pikir ketakutan itu kita harus rubah menjadi hal yang responnya positif. Karena tadi kita masa depan ya, karena kita punya Tuhan ya yang tahu masa depan, jangan lupa dibalut dengan doa ya. Artinya ya Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita, apapun ketakutan kita itu ya kalau kita udah dibawa dengan Tuhan ya dari pengalaman saya dia akan tunjukkan jalannya gitu. Oke, menarik nih Kang. Kalau ngelihat tadi ya ngomongin ketakutan itu datang dari personal, kadang ada faktor eksternal nggak? Misalnya yang ternyata satu dan lain hal, kita selalu bilang kita di organisasi kita nggak sendiri gitu ya. Nah, boleh nggak sharing mungkin dari Kang Jimmy ngomongin menghadapi ketakutan itu ya anyway this is the organization, ada ngomongin teamwork kah atau apa yang mungkin Kang Jimmy juga rasain itu juga sesuatu yang membantu gitu? Iya, again memang yang namanya kekhawatiran lah mungkin lebih tepat bahasanya ya. Pasti ada di saya juga ketika pertama sekali diminta ke Tangerang ini terasa takut ya pasti ada lah. Namanya manusia selama kita masih manusia. Beda Ya, platnya A. Tapi again yang perlu kita bangun adalah positive mindset tadi ya Bu ya. Artinya ya kita adaptif dengan perubahan, menyiapkan diri, berpikir positif. Positifnya apa? Ini adalah untuk pengembangan saya, boleh secara profesional atau secara emosional untuk membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang perlu. Sehingga memang berani itu satu hal, kita akan menghadapi di tengah perjalanannya itu adalah efeknya. Kadang kan kita kan hidup ups and down secara emosional, tapi ya tadi betul, saya kebetulan di Tangerang ini cukup terbantu dengan adanya Kang Doni, Kang Hadi, ada Pak Ponti gitu ya. Ada tim juga ya yang membuat sepertinya ya rasanya nggak jauh-jauh beda dari Bandung gitu. Jadi itu perlu dikembangkan ya untuk membuat kita memotivasi kita lebih baik lagi sehingga ya courage for change tadi itu ya bisa kita jalani dengan nyaman dan enak gitu. Oke. Nah,
Ini saya yakin dengan tadi, dengan semua hal yang diceritain sama Kang Jimmy, tentunya kalau menghadapi perubahan tuh investasi waktu tuh jadi kunci juga ya. Nah, ada nggak sih mungkin dari Kang Jimmy tips-tips ketika misalnya mau investasi waktu, mempersiapkan diri dalam bentuk apapun? Karena kan seringkali orang sering bilang, oh saya terlalu sibuk gitu ya, sibuk kerjaan, meeting, kalau 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 datang ke kantor tuh ya kerjaan banyakan meeting gitu, gimana kapan kerjaan-kerjaan sendiri. Habis kerjaan-kerjaan sendiri gimana saya mau belajar lagi gitu ya, belajar hal yang mungkin nggak didapat langsung di kerjaan, mau itu mentoring atau apapun itu. Ya pasti ngomongin waktu ya yang juga harus di-exercise gitu. Ada yang bisa dibagi nggak sih Kang tipsnya seperti apa sih akhirnya untuk memanage 10 tahun punya perjalanan ini? Ya, saya pribadi, ini pribadi saya Bu Jovika, biasanya saya selalu menyempatkan waktu untuk online learning lah ya, karena kan sekarang ini metode belajar itu sangat banyak. Biasanya saya menghabiskan waktu dari jam 5:30 ke 6:30 tuh. Itu saya pakai untuk ya buka apa saja yang ada di online learning ya. Dipakai waktu setengah jam sampai 1 jam. Terakhir seingat saya belajar tentang situational leadership theory dari Paul Hersey dan Blanchard ya. Kapan kita harus telling, kapan kita harus participating, delegating, dan selling. Saya pikir itu again untuk membuat ya kita semakin bisa terdevelop lah ya secara profesional juga gitu. Supaya kita juga akhirnya bisa menjadi berkah ya bagi temannya atau yang ada di sekitar kita gitu Bu Judika. Oke, menarik ya. Ya, jadi memang spend time itu ya manajemen waktu tuh penting ya. Oke. Nah ini kayaknya minum dulu atau Oh, diminum dulu ya ini. jangan terlalu. Bentar lagi saya juga harus meeting, tapi Ya. menarik saya pengen coba melihat ya 10 tahun Kang Jimmy sendiri dinamikanya sungguh sesuatu ya dari yang tadi saya udah ceritain ya. Shiftingnya cepet, tapi dengan tadi memang kuncinya agile. Agile tuh penting gitu ya. Karena kalau nggak agile tuh kita jadi merasa sebel, ngedumel gitu. Tapi akhirnya kita nggak bisa ngikutin. Nah, mungkin pengen tahu sebenarnya kalau menurut Kang Jimmy nih ya, in personal ini saya sebagai orang HR juga pengen tahu nih Kang. Menurut Kang Jimmy sebenarnya dalam kehidupan berkarir itu akhirnya 10 tahun itu ada pola tertentu nggak sih atau ada formulanya nggak yang akhirnya bisa jadi apa ya perjalanannya tuh sampai di titik ini ada formula tertentu nggak sih Kang kalau ngelihat dari mulai pertama berkarir di Linknet Kang? Iya. Selama beberapa tahun terakhir karir saya melihat ada pola yang punya kemiripan ya. Biasanya itu dari pengalaman saya nih Bu Juvika, 1 tahun pertama ketika kita masuk kepada satu pekerjaan, terserah mau bidang baru atau mau perusahaan baru, 1 tahun pertama dari pengalaman saya itu adalah fase kita belajar. Kemudian eksplorasi lah di situ ya. Tahun kedua kita udah mulai matang ya, kemudian dengan improvement segala macam. Di tahun ketiga sampai tahun keempat atau tahun kelima saya perhatikan itu udah fase mature-nya kita. Nah, waktunya kita untuk melihat mau apa lagi nih. Dan itu berlanjut terus gitu ya, sampai di fase ya kita harus memberanikan diri stepping up ya. Karena setelah 5 tahun pasti kita akan sangat menguasai apa yang kita jalani. Dan hati-hati dengan zona nyaman karena biasanya terjadi di sana. Oke. Jadi memang polanya tuh ada ya. Pertama set up, terus kita ngembangin, habis itu udah jadi BAU, habis itu what next gitu ya. Yes. Jadi intinya sebenarnya perubahan itu kan selalu harus kita ciptain juga gitu ya, supaya memang apa yang belum baik jadi lebih baik gitu ya. Oke. Nah mungkin kalau saya mau coba nanti dapatin insight lebih dapat nih apa ya insight-nya ada kira-kira tips apa nggak sih Kang buat nanti
kalau tiba-tiba nih misalnya saya harus berubah yang totally different, bukan jadi orang HR lagi gitu ya. Jadi orang project aja Bu. Nanti saya coba dulu ya diskusi sama atasan saya kalau salah ya. Oke. Iya. Ya perubahan pasti akan terjadi. Secara alami perubahan pasti terjadi. Jadi memang perlu mindset yang positif dan agilitas dari kita ya untuk melihat ini adalah momentum untuk perbaikan diri. Dan jangan lupa berdoa ya untuk perubahan itu sendiri. Amin. Oke. Mungkin udah kan kopinya mau dihabisin atau mau di take away nih? Saya take away aja nih, sama karedoknya tadi belum selesai. Katanya 2 jam tadi ya. Udah. Oh ya. Oh, udah. Oh gitu. Nanti saya take away aja deh Mbak. Saya mau take away 1, ini apa tadi namanya? Es cappuccino-nya 2 lagi. Saya martabak sama nasi goreng 1. Iya, oke, thank you. Kenapa, Bay? Apa? Kafenya bagus ya? Bukan, ini leher lagi sakit aja. Oh, lagi sakit. Iya, lagi sakit aja. Lihat kafenya ini bagus. Ngomong-ngomong bagus, kita lagi di mana nih, Wan nih? Nah, ini kita lagi di Cafe Winning Cafe namanya. Oh, Winning Cafe. Iya. Cafe Winning Cafe. Cafe Winning Cafe. Oke, jadi Nama kafenya Winning Cafe. berarti kafe pemenang ya? Betul, untuk orang-orang pemenang yang minum di sini. Oke, Kayak tadi sebelum kita nih. Sebelum Nah, kita itu tadi pemenang Bapak tuh. Ibu pemenang. Orang-orang terpilih yang jadi pemenang. Betul. Dan sekarang saatnya giliran kita jadi pemenang. Amin. 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 Oke. Wan, Oke. ngobrol-ngobrol kita di sini nih. Oke. Emang lu ngajak ngobrol di sini kita emang ada uangnya nih? Ada dong, Pak. Ada. Lu mau pesan apa? Oh, berarti udah punya uang nih? Udah Ini dong, sih kan Mas Mas. Ya. Oh, pas banget. Silakan, Mbak. Aduh, nih boleh dicek dulu mau minum pesan apa? Oke, Wan, Gua pesan suka apa, Wan? Yang no sugar sih. No sugar. Berarti sweet cake for change. Mohon maaf, namanya udah sweet. Sweet manis Ada gulanya ya? Manis gula. Oke, Mbak, saya maunya yang passion 40. Aduh, itu kebetulan lagi nggak ada itu. Oke, kalau Apanya nggak ada? gantian ya. Kopi lagi habis, Oke. gula lagi habis, susu Oke. juga lagi habis. Oh, Adanya es batu doang. mau tanya Mbak bentar. Winning Cafe udah berubah jadi agen perjalanan nggak? Kok semuanya nggak ada? Niat jualan nggak Udah sih, Mbak? sold out semua. Kita emang mau tutup tadi. Ya masih keburu datang ya. Udah saya nggak bisa ngelak. Oh, oke deh, gini aja win-win solution. Kan ini Winning Cafe nih. Oke. Kita coba deal-dealan win-win solution nih. Oke. Kita nggak pesan karena semua habis kan. Banyak mau berubah jadi agen perjalanan kan. Pinjam tempatnya aja berarti ya. Tempatnya aja, kita mau Oke. ngobrol penting soalnya. Penting banget ya obrolannya. Penting banget, betul. Ya udah deh kalau gitu, kalau untuk ngobrol silahkan di nanti tempatnya. Makasih ya, Mbak. Iya. Oke, Mbak. BTW nih ya. Enggak, Tadi Wan. lu denger nggak? Tadi dulu. Oh, belum apa? Ada-ada aja nih kafe. Oke, lanjut. Gas, jadi berhubung kita mau bawain sesuatu, Oke. ya, gue tahu lu ngajak ngobrol di sini pasti ada sesuatu kan. Kira-kira apa? Ada sesuatu nggak? Oke, baik. Tadi kan ngebahas diskusinya tadi. Kalau lu Diskusi. dengar ya, kalau Betul. Bapak Ibu dengar semuanya terkait Yes. dengan courage for change. Artinya apa Tuan? Courage itu bersikap lah ya. Oke. Change itu perubahan. Yes. Jadi sikap kita dalam melakukan perubahan. Oke. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua harus bersiap
apapun itu perubahan yang terjadi di luar sana gitu. Oh berarti harus siap mengalami perubahan ya? Betul. Kalau kata presiden kita yang pertama, Pak Ini gue Soekarno. demen. Kalau bawa sejarah ini gue demen. Pasti udah research dong. Apa tuh kira-kira? Spontan. Oke, Nah, spontan ya. perubahan itu pasti terjadi di luar sana. Yang paling Oke. penting adalah perubahan yang pertama pada diri kita sendiri gitu. Oke. Karena kalau kita nggak melakukan perubahan, ya kita bakal tertinggal terus. Keywordnya berarti mempersiapkan diri ya. Betul. Sip. Nah, ngomong-ngomong nih, Bay, terkait perubahan nih. Ya. Dalam hidup lu kira-kira perubahan apa nih yang paling berasa terjadi dalam waktu dekat ini nih? Cocok banget nih. Oke. Intinya adalah ini perubahan lagi sangat gencar banget nih. Perubahan untuk beradaptasi di teknologi yang sangat canggih. Oh, berarti berkaitan Intinya dengan adalah kita teknologi mau ya? belajar teknologi yang namanya artificial intelligence. Oh, Itu penting tuh AI. untuk mempercepat mencari informasi. Oke. Artificial Intelligence atau disingkat AI ya? Betul. AI itu apa, Bay? AI itu Bukan artificial. singkatan. Jangan singkatan. Intinya adalah nanti dengan teknologi ini kita mudah mencari informasi yang dimana untuk segala kebutuhan kita kayak mempersiapkan adanya perubahan, kita nanti akan mudah mendapatkan itu secara singkat dan kapan aja dan di mana aja. Dan tenang aja nantinya kebetulan LinkNet pun akan mengadopsi teknologi tersebut. Oh, gitu. Jadi tenang aja detailnya nanti akan dijelaskan dan kita akan dapat manfaat terkait dengan teknologi itu. berarti LinkNet ini tidak mau ketinggalan zaman Betul. juga ya. Dan sebelum itu Wan, sebelum detail lagi kita bahas panjang lagi. Oke. Nanti kita ngopi bareng yang kedua selanjutnya nih. Oh, Jadi kita langsung tahan aja dulu nih, ya. tahan aja dulu. Oke. Oke? Nah, terkait dengan perubahan. Ya. Kuis kita kali ini juga ada perubahan nih. Cakep. Nah, Berarti ini- linear nih ya. Linear. Jadi- Berkesinambungan. Betul. Ya. Bapak Ibu yang mungkin bulan lalu nonton kita berdua nih ya, yang Betul. membawakan kuis juga. Kuisnya juga ngasal-ngasal gitu ya. Iya, Agak bikin kusel lah gitu ya. Kesel ya, namanya juga kuis kesel ya. Betul. Tapi kuis kali ini soalnya itu berkaitan dengan tema kita hari ini. Apa tuh? Tadi korcek Oh, jadi perubahan. kalau kemarin soalnya banyak yang ngeselin, sekarang ada yang masuk ke dalam tema Ya. ya, tema pembahasan ya. Jadi siapa nih yang mau ngejar kuis doang, mau hadiah Oke. doang, tapi dia nggak dengar. Nah, siap-siap Bapak Ibu. Yes. Nah, ini juga membangun trigger Bapak Ibu yang dulunya nggak menang. Nah, perubahan nih kali Itulah ini. namanya perubahan. Ini Tanpa perubahan. berpanjang lebar, langsung aja ya. Langsung aja. Kita bawain kuisnya. Kita buka kuisnya. Ya. Sudah muncul di layar Bapak Ibu semua. Tinggal di scan barcode aja ya. Ya, welcome to quiz kusel ya. Kita pakai Mentimeter. Ya, men artinya Wan. Nanti di kompi bareng selanjutnya aja ya. Begitu ya. Kemarin mungkin bulan lalu udah. Oh, berarti nggak usah. Nggak usah Tinggal lihat ya. setiap bulan gitu, Bay. Oke, langsung aja buat Bapak Ibu First Squad untuk join di quiz kesel. Bisa masuk ke www.menti.com. Nanti masuk menggunakan enter code-nya. Di berapa Wan? 73374644 atau Bapak Ibu bisa juga scan QR code yang muncul di layar laptop ya atau TV Bapak Ibu. Ya. Pakai handphone bisa. Yes. Ya, Pakai seluruh gadget, seluruh device. Intinya device. kalau lagi nonton ngopi bareng, ketemu gambar, corak-corak yang bikin rumit ya, Ya. di scan aja. Ya, jadi soalnya ini juga soal yang gampang ya yang kita bahas tadi dengan para moderator ya. Betul. Soal yang berkaitan dengan perubahan ya. Tapi kayaknya nggak sah kalau nggak ada soal yang kesel juga sih, Bay. Oke, berarti kita mix ya, kita mix aja campur ya. Oke, Ada yang operator, sesuai soalnya dengan- kita mix ya. Jangan semuanya serius. Jadi ada soal yang nggak seriusnya juga, Betul. ada soal serius gitu. Jadi Oke. Bapak Ibu disinilah melakukan perubahan ya. Saatnya melakukan perubahan. Minimal Saatnya. perubahan yang sebelumnya tidak menang. Betul. Ya kali ini bisa menang dong. Yes, Ya. kita tunggu perubahannya berarti ya. Oke. Ada berapa orang, Bay, saat ini yang sudah Sekarang ini ada join? 5. 37. Nah, saya tadi bacanya 500 berapa? Bukan, itu Bukan ya? waktu, Bay. Oh, itu waktunya ya. Baru 39 nih. Oke, silakan Dari Bapak Ibu. Total karyawan LinkNet aktif ya. Betul. Itu baru berapa persen ya yang joinnya? Jadi kalau menurut data statistik ya, Gimana, jadi Bay? dari total manpower kita, Hah? yang datir itu ada sekitar beberapa persen. Berapa? Detailnya nanti kita kasih tahu ya, nggak usah di sini. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa ya scan, ikuti kuisnya, lumayan loh hadiahnya. Betul. Voucher 100.000, voucher MAP ya. Betul. Voucher MAP itu bisa belanja apa aja tuh, Bay? Betul. Jadi mulai dari minuman, makanan, baju ya, kopi. Salah satunya ada Starbucks, Max Coffee. Oh, betul gitu ya. sekali. Kalau yang dekat-dekat sini itu bisa Max Coffee bisa ya?
Nggak bisa ya, maaf. Kebetulan per siang tadi nggak bisa. Nggak bisa. Betul, jadi mohon dulu maaf. bisa kayaknya. Berarti belum bisa ya. Oke, ayo Bapak Ibu join lagi. Tap-tap layarnya ya. Ya, tap-tap. Dipantengin terus kuisnya, tap-tap terus ya. Oke, gimana? Bisa kita mulai atau? Oke, kita mulai ya. Kita tunggu lagi. Baik, Wan, untuk kita harus informasiin dulu ke Bapak Ibu yang gabung. Ketika sudah Kasih tahu, scan Pak. barcode-nya, jangan lupa untuk berikan nama lengkap. Betul. Takutnya udah punya niat untuk melakukan perubahan, Betul. kuisnya menang, Betul. nama orang lain. Nah, Yang didapat orang lain jadinya dan gitu juga ya. tidak boleh memberikan nama yang aneh gitu ya. Contohnya Wan, Contoh, gimana? Alien, Alien 0123. 0123. Jangan ya, harus nama asli Betul. terdaftar di Linknet. Betul. Ya, supaya nanti teman-teman panitia bisa memberikan hadiahnya kepada Bapak Ibu First Squad ya dengan benar, nggak salah orang gitu. Yes, oke. Sepertinya Bapak Ibu sudah tulis namanya dengan lengkap ya. Jadi bisa kita mulai nih Wan ya. Sudah Nanti bisa? Wawan akan bacakan kuis yang pertama ya Wan ya. Oke, siap. Oke deh. Oke. Kuis soal pertama. Gas. Ngopi bareng kali ini didasarkan pada salah satu core values Linknet, yaitu ada courage to contribute, courage for change, courage for changing, courage for collaboration. Ini dari tadi udah berapa kali saya ucapkan nih, Bay. Betul. Nah, ini dia. Hasilnya 44 peserta nih ya. Bapak Ibu First Squad benar menjawabnya. Kita lihat leaderboardnya. Siapakah yang memimpin? Nah, ini dia, Bay. Nomor 1 ada Prasetya Bagus Permadani ya. Ini paling cepat menjawabnya. Yes, nomor 3 ada Pak Helmi ya. Pak Helmi. Yang ketiga ada Pak Fajar. Berapa orang? 5 orang yang kita ambil ya. Bapak Ibu 5 orang ya kita ambil. Keempat ada Bapak ataupun Ibu Ambriel. Nah, ini yang sulit nih. Yang kelima ada Pak Wisnu ya. Bukan. Oh bukan. Ada Bulena. Bulena nih kayaknya. Baik, oke. Jangan dilewatin, Bay. Sip. Kita ada punya 80% benar semuanya ya. Yes. Next kita ke pertanyaan yang kedua. Lanjut. Ya, pertanyaan kedua dari 5 pertanyaan. Oke, pertanyaannya adalah pesawat mendarat di. Nah, ini soal yang sulit ini. Sulit banget nih. Dibantuin di bandara, di tempatnya, diliatin atau di darat. Ya, Nah, jawabnya pakai nalar yang tinggi ya. Nah, itu dia. Betul. Wan, Ini banyak yang terkecoh nih. betul. Di awal 80% pada benar. Oke. Sekarang 10% yang benar. Ya, ada 4 dibantuin. Kok bisa dibantuin? Kenapa nggak di darat, Bay? Pesawat udah kita beli. Oke. Nggak ada yang bantuin, nggak ada pilotnya. Oh ya. Nggak terbang dong. Ya, benar Harus ya. dibantuin. Benar ya. Betul sekali. Harus ada yang bantuin. Jangan kekecoh ya. Kekecoh. Jangan kekecoh. Bahkan yang nonton live langsung kekecoh juga. Ini Jangan bukan kekecoh. sembarang soal soalnya. Oke, sip. Lanjut kita ya ke pertanyaan yang ketiga. Silakan Wan. Saya sebelum leaderboard dulu ya. Oke. Wah, ini yang 5 teratas tadi ini pada salah semua nih. Wah, kayaknya akan kegeser nih. Nah, kita punya nih Wan. Kita Juara punya pertama pemenang. sementara nih Wan. Siapa tuh Wan? Ada Pak Krisnanto Ariwibowo. Ya, selanjutnya yang kedua ada Pak Ahmad Gumelar. Yang ketiga ada Pak Simba. Pak Simba, ini kayaknya Ini agak sulit nih. agak sulit ya. Mungkin dia awalnya merasa dia nggak akan menang nih, makanya pakai namanya asal-asal gitu. Tapi jawabnya benar. Makanya inilah perubahan, Bay. Ini perubahan ya. Ya, Dan kita harap juga namanya akan dirubah ya. Yes. Oke, enggak Simba ya. Mudah-mudahan. Lanjut. Oke. Soal nomor 3. Silakan Wan. Acak. Selain courage for change, ada apa lagi core value di Linknet? Nah, ini lanjutan dari soal pertama tadi. Ya. Passion for collaborations, passion for work, passion for cooperative, panjang. Banyak ya. Pokoknya ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Nah, Wan. Wah, obsession for customer, passion for collaboration ya. Ini yang benar banyak nih, Bay. Betul. Ini berarti Bapak Ibu First Squad udah banyak yang Kalau dilihat-lihat ketika jawab pertanyaannya itu masuk ke dalam tema ngopi bareng seperti saat ini. Oke. 2 jawaban dari 2 pertanyaan itu jawabnya benar semua. Oke. Menandakan apa, Wan?
Apa itu? Perubahan berarti. Ya. Ini banyak loh, 19 orang nih ya. Oke, kita lihat leaderboard. Oke. Apakah orang-orang yang tadi masih memimpin? Kita lihat juara sementaranya apakah yang sebelumnya. Kayaknya ada pemenang baru nih. Ada pemenang baru ya? Iya. Nah, ini siapa tuan juara satunya? Bapak Ibu Amriel ya. Pak Fajar, Pak Krisnanto, Pak Raffi, dan Pak Helmi 5 teratas. Ya, 5 teratas. Jadi banyak sekali perubahan ya kan? Betul. Sebelum final. Emang ini mentinya sesuai dengan tema ya? Betul. Yang 1 sampai 5 selalu berubah-ubah. Jadi bukan hanya niatan untuk menang. Iya. Bahkan leaderboard berubah ya. Betul. Oke, Inilah kita tema lanjut. kita perubahan. Kita lanjut ya. Soal nomor 4, baik. Ya. Nah, saya deg-degan soalnya nggak masuk tema nih bagian saya nih, Wan. Oke, soal nomor 4. Burung terbang menggunakan Kan nggak mungkin dong kaki. Kan? Gunain semangat, Oke. sayap, Oke. niat, Ya. bulu, Ya. atau tenaga. ini Pusing nggak tuh? ini semua dipakai Ya, kayaknya. ini mudah tapi sulit ya. Nah, tuh kan. Ternyata Kita lihat paling hasil banyak lawan. tenaga ya, 20 orang nih menjawab. Betul. Jadi pertanyaan ini akan terasa sulit. Kaitannya dengan perubahan apa nih, Bang? Ada itu kan, kita bilang sulit kan. Kita pun juga interpretasinya juga sulit juga. Jadi saat ini ada 24 yang paling banyak salah. Jadi kenapa burung terbang menggunakan sayap? Kenapa tuh, Bay? Nah, karena sayap untuk terbang. Oh iya. Pertanyaan yang awal tadi, pesawat terbang kan, dia kan ada sayapnya. Oh, ada Kalau itu burung, ya. burung juga ada sayapnya buat terbang. Oh, nah itu Gitu. mungkin clue tadi ya pertanyaan. Betul. Iya. Ada tenaga, Oke. ada binatangnya. Oke. Mungkin bisa jadi bukan burung, bisa buaya kan. Buaya kan punya tenaga juga. Iya. Gitu ya, yang penting sayap ya Wan ya. Oke, kita lihat leaderboard ya. Pemenang sementara soal nomor 4 ya. Soal kita ada 5, berarti 1 soal lagi. Nah, ini perubahan terus ini. Wah. Pak Sem, Pak Joni, Pak Agung, Pak Randi. Nah, benar. Siapa tuan? Ini kan nomor 1-nya berubah terus ini. Betul, Memang nomor satu tidak terus. berubah ya. Ya Pak atau Bapak Ibu Sem ya. Ini Sem mana nih? Mungkin kawan kita. Teman kita ya. Betul. Ya. Iya. Tapi kita belum tahu, Kita aja nggak tahu soalnya ya. Kita juga nggak tahu soalnya ya. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Silakan. Semoga yang memimpin masih ya nggak berubah ya. Ya. Soal nomor 5 ini soal menentukan Bay. Yes. Untuk pemenang Bapak Ibu Force Squad mendapatkan hadiah. Ngopi bareng adalah singkatan dari ini gampang banget dong. Nggak mungkin dong salah dong. Namanya ngopi bareng. Nah, ngobrol penuh inspiring bareng, ngobrol pasti inspirasi bareng, ngobrol penuh inspirasi bareng. Ada 5 ini. Nah, lihat Bay hasilnya Bay. Nah, ada 25 orang yang menjawab salah. Salah. Gitu Dan ya. 13 orang menjawab benar. Ngopi bareng adalah singkatan dari ngobrol penuh inspirasi bareng ya. Ya dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Bu Juju, Betul. Ini tadi ngobrol kan berkaitan inspirasi ya, Bay. Sangat Ya, inspirasi. makanya Kemudian kita bawain kuis ya kan? Betul, ada kuisnya. Nah, ini Bapak Ibu ya yang belum tahu singkatan ngopi bareng, ini singkatannya. Yes, jadi bulan-bulan ke depan nggak bingung lagi. Ngopi bareng apa sih? Betul. Inilah jawabannya. Oke, kita lihat pemenangnya. Final score untuk leaderboard. Nah, sepertinya ada yang baru lagi nih, Wan. Aduh, ini sistem salah ini. Nah, ya pemenangnya adalah Lenria. Ini Lenria. sepertinya Bulena ya. Bulena. Lenria Bulena ya. Amazing ya ini ya. Amazing. Sangat kaget kita. Dengan poin 2312 ya. Selamat Bulena untuk hadiahnya. Mungkin hadiahnya bisa diberikan ke Bulena ya. Betul, Bulena. Yang kedua tadi ada siapa tadi belum kita baca? Sam ya. Ada 5 teratas tadi ya Bapak Ibu. Pokoknya pemenang 5 teratas. Ada Pak Joni tadi. Pak Joni yang di Jalan Padang. Pak Joni Jalan Padang. Bukan ya? Pak Joni dari Bukan ya? Tadi agak samar-samar sedikit. Joni Cipadang. Nah, itu dia. Jalan Padang. Nah, itu dia. Ada Pak Robi. Pak Robi Harlan. Ada Ibu Stella. Ibu Stella. Ibu Jadi Stella kita punya 5 pemenang teratas ya. 5 pemenang teratas. Yang nantinya akan diberikan hadiah yang sangat menarik oleh tim yang bertugas. Oke. Jadi jangan lupa lapor seperti biasa. Ini adalah perubahan yang menang, silakan untuk klaim hadiahnya. Yes. Ya, karena temanya perubahan berarti Mentimeter
selanjutnya jangan menang ya. Jangan menang. Karena Kesempatan yang lain. kesempatan yang lain. Begitu. Oke Bapak Ibu, selamat untuk Bapak Ibu First Squad yang sudah menang ya mengikuti kuis kesel kita. Betul. Semoga nggak kapok di kedepannya dan mendapat ilmu di kedepannya juga. Betul gitu ya. sekali. Kemudian jangan lupa ikut ngopi bareng selanjutnya. Ya. Bapak Ibu di bulan depan ya. Ada lagi ya ngopi bareng. Pastinya semoga jangan bertemu kita lagi ya, Bay ya. Betul. Silakan, Bay. Terakhir apa nih? Wan, kita ada di ujung pengacara. Ya, ujung acara. Ujung pengacara, masa. Ada di ujung pengacara. Tak enak ataupun tak elok kalau misalkan nggak ditutup oleh pantun. Jadi kita mau pantun ini sesuai dengan tema kali ini. Oke, Bapak Ibu semuanya jangan lupa bilang cakep ya. Oke, siap dipantun ya. Oke, pantun ini sangat jarang digunakan orang lain ya. Sangat jarang. Jadi baru kali ini aja. Oh, baru itu hanya di channel ini aja. Oke. Silakan, Bay. Oke, terima kasih. Kita lanjut aja. Kalau ada sumber di ladang, cakep. Boleh kita menumpang mandi. Cakep. Ingat, perubahan selalu datang. Cakep. Selanjutnya kita menentukan mau mundur atau hadapi. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu di ngopi bareng selanjutnya. Selamat sore, semangat pagi. Dadah.